Pidato penjabat Bupati Flores Timur pada peringatan proklamasi yang ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Flores Timur. Yang saya hormati, Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, Bapak-bapak anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua dan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Flores Timur, unsur-unsur pimpinan dan anggota TNI dan Polri, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Flores Timur, pimpinan partai politik, pimpinan BUMN, BUMD, rektor dan sivitas akademika, pimpinan organisasi masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, para pimpinan lembaga swadaya masyarakat, para pelaku usaha, para pimpinan organisasi wanita, para guru, petani, nelayan, bidan, perawat, penyuluh, para kader posyandu, pimpinan organisasi, pemuda, pelajar, dan mahasiswa, para wartawan yang saya cintai dan yang saya banggakan, para siswa dan para siswi, singkatnya hadirin, dan seluruh masyarakat Ribu Ratu Lamaholot Flores Timur dimanapun berada yang saya cintai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Dalam keutuhan ragam keyakinan kita masing-masing, selaku umat beriman, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan syukur kepada Sang Pemilik Kehidupan, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya yang senantiasa dicurahkan untuk kita, untuk daerah ini, dan untuk bangsa dan negara kita. Sepatutnya pula kita berterima kasih kepada para leluhur Lewotana Lamaholot Flores Timur yang telah memberikan restu atas setiap usaha dan karya pengabdian kita. Hari ini kita kembali merayakan syukur dalam nada penuh kegembiraan untuk memperingati kemerdekaan bangsa yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-77. Sebuah rentan usia sejarah panjang sebagai negara yang berdaulat. Kita berdoa sehingga dari hari ke hari kita terus diberikan kemampuan, semangat pengabdian, keikhlasan, serta terjaga baik persatuan dan kesatuan dalam menjalankan misi negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia demi terwujudnya visi besar kita, yakni masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Hadirin dan seluruh warga masyarakat Flores Timur yang saya cintai, kemerdekaan bangsa yang kita rayakan hari ini merupakan sebuah momentum yang tepat bagi kita untuk mengenang perjuangan seluruh pahlawan negara di tingkat nasional hingga daerah yang telah mendedikasikan hidup dan perjuangannya untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Perayaan kemerdekaan bangsa Indonesia ini juga menjadi kesempatan bagi seluruh elemen bangsa untuk menguatkan tali persatuan dan kita sebagai bangsa yang berbineka. Berbagai peristiwa penting telah menjadi ancaman bagi bangsa kita, namun persatuan dan kesatuan antara elemen bangsa ini telah menjadi kekuatan untuk tetap kuat dan berdiri kokoh di atas negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hadirin dan seluruh warga masyarakat Flores Timur yang saya cintai, sejak dilantik menjadi penjabat Bupati Flores Timur pada tanggal 22 Mei 2022 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bung Tidu Laskodat,
berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.53 garis datar 1206 tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat Bupati Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya diberikan tugas dan kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh warga masyarakat Flores Timur dengan beberapa prioritas pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya merasa patut menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, para pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, birokrat pemerintahan daerah, para pemuka agama, komponen masyarakat sipil dan masyarakat dunia usaha, serta semua pihak yang telah menyambut saya dengan sangat baik untuk bersama-sama membangun Lewotana Flores Timur tercinta ini. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada segenap jajaran TNI dan Polri di daerah ini yang telah memberikan kontribusi positif dalam terciptanya suasana keamanan yang kondusif bagi berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Hadirin dan warga masyarakat Flores Timur yang saya hormati, tema nasional hari ulang tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tema ini menjadi sangat tepat bagi seluruh elemen masyarakat bangsa dan juga di Flores Timur untuk memulihkan seluruh aspek kehidupan berbangsa untuk kemudian bersama-sama bangkit membangun kekuatan bangsa ini demi kesejahteraan bersama setelah 2 tahun didera pandemi COVID-19. Selama 2 tahun didera pandemi ini, harus diakui bahwa banyak aspek kehidupan yang terdampak akibat pandemi 19 ini. Badan Pusat Statistik mencatat penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2020 menjadi negatif atau min 5,32%. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2020 tercatat mencapai 2,97% atau mulai menunjukkan adanya perlambatan. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan dampak ekonomi akibat pandemi ini. Di Flores Timur sendiri, COVID-19 telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan pemerintah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan. Melalui kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah, anggaran-anggaran pembangunan kemudian dialihkan untuk penanganan COVID-19. Tentu saja hal ini ikut berdampak pada proses pembangunan di Kabupaten Flores Timur. Namun, seiring dengan semakin melandainya pandemi COVID-19, pemerintah mulai membenahi berbagai aspek pembangunan dan menjadikan momentum ini sebagai sebuah titik penting
bagi seluruh aspek bangsa dalam menghadapi era pasca pandemi. Semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ini harus dimaknai sebagai sebuah semangat bersama elemen masyarakat untuk menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi pasca pandemi dan bertekad bulat untuk bangkit dan kembali bergerak maju. Sejak dilantik sebagai penjabat Bupati Flores Timur, saya telah berusaha untuk menjalankan tugas pemerintahan secara baik, efisien, dan berdampak langsung terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal penerangan listrik, setelah membangun komunikasi dengan PLN Nusa Tenggara Timur, maka bersama PLN ULP Larantuka dan Adonara telah disalurkan 152 meteran gratis untuk wilayah Adonara dan Solor, serta 32 meteran gratis yang telah dibagikan kepada pelanggan di Larantuka. Di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, saya melihat adanya kebutuhan yang sangat mendesak dalam hal pelayanan kesehatan di Flores Timur, khususnya di Adonara dan Solor. Saya pun telah melakukan kunjungan dan melihat infrastruktur yang bakal menjadi rumah sakit Adonara. Di Solor pun kebutuhan akan hadirnya sebuah rumah sakit pratama mutlak diperlukan. Menghadapi persoalan ini bersama pimpinan OPD terkait, saya telah membangun komunikasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan dengan beberapa anggota parlemen asal Nusa Tenggara Timur. Dari pertemuan-pertemuan itu, beberapa hasil maksimal telah dicapai dengan respon baik dari Kementerian Kesehatan yang akan segera menerbitkan surat keputusan tentang pembangunan rumah sakit pertama di Solor. Untuk rumah sakit Adonara sendiri sudah dialokasikan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan, sarana pendukung, serta pendataan kebutuhan tenaga kesehatan, dan pada awal tahun 2023 diharapkan rumah sakit Adonara sudah dapat difungsikan. Dalam usaha menurunkan angka stunting di Kabupaten Flores Timur, jumlah balita stunting menurun dari tahun 2021 dengan cakupan balita stunting sebanyak 3.636 balita atau 20,4% dari 17.809 balita yang ditimbang di Posyandu. Desa kelurahan di Kabupaten Flores Timur yang sudah menjadi desa kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat sampai semester 1 tahun 2022 adalah 139 desa atau 55,6%, sedangkan untuk desa ODF sudah 100%. Di bidang infrastruktur jalan, saya juga melihat masih adanya kebutuhan infrastruktur jalan di beberapa titik yang perlu ditingkatkan lagi. Infrastruktur jalan yang perlu mendapat perhatian itu mencakupi ruas jalan yang selama ini belum mendapat sentuhan pembangunan dan juga akibat badai siklon Seroja yang melanda Flores Timur setahun yang lalu. Pada tahun 2023, untuk tahap awal sudah dianggarkan pembangunan jalan di Wailebe, Baniona, Baweran, dan Sagu oleh Kementerian PUPR Republik Indonesia. Di bidang kebersihan kota yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan, telah dibangun komunikasi dengan beberapa BUMN di tingkat provinsi untuk mendapatkan bantuan unit armada pengangkut sampah. Dalam usaha meningkatkan pelayanan kebersihan dan juga peran serta masyarakat di dalamnya, maka telah disusun sebuah program yang melibatkan peran serta masyarakat, terkhususnya warga yang memiliki alat transportasi truk. Mobil truk masyarakat yang mengangkut sampah di titik-titik sudah ditentukan akan dibayar dengan harga yang layak ketika sampai di TPR yang poli. Dengan demikian, ada geliat ekonomi yang terjadi di dalam program ini. Di bidang perumahan, telah dibangun 300 unit
rumah korban bencana badai siklon Seroja di 3 lokasi, yaitu di Desa Oyang Barang, Kecamatan Wotan, Ulumado, sebanyak 150 unit rumah; di Desa Nelelamadike, Kecamatan Ileboleng, sebanyak 55 unit rumah; dan di Desa Sausina, Kecamatan Adonara Timur, sebanyak 190 unit rumah yang bersumber dari dana APBN tahun 2021. Di bidang administrasi dan pengelolaan keuangan, Flores Timur pada tahun ini mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Prestasi ini patut diapresiasi sebagai usaha bersama dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pengelolaan keuangan daerah. Opini ini menjadi salah satu faktor pendukung yang menentukan pencairan tunjangan perbaikan penghasilan bagi ASN di Lewotana, Kabupaten Flores Timur. Dalam usaha penanganan COVID-19, perlu juga disampaikan capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut. Dosis 1, 177.857 atau 76,42%. Dosis 2, 148.913 atau 63,98%. Dosis 3, 42.434 atau 24,17%. Dosis 4, 392 atau 19,91%, dengan total suntikan 369.597 atau 57,65%. Selain poin-poin penting yang mendapat perhatian, saya selaku penjabat Bupati Flores Timur, saya juga merasa perlu untuk menyampaikan hasil kinerja pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur selama kurun waktu 2017-2022 berupa perolehan penghargaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional, yakni 1. Dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah melalui penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian pembangunan daerah yang baik dan pengembangan inovasi daerah, maka pada tahun 2021 Flores Timur masuk nominasi 10 besar perencanaan daerah terbaik tingkat nasional dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. 2. Dalam rangka pelaksanaan program nasional yakni penanganan stunting, maka pada tahun 2021 Kabupaten Flores Timur mendapat penghargaan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai 10 kabupaten terbaik pada penilaian kinerja konvergensi stunting. 3. Sejalan dengan upaya kita untuk menentukan masalah stunting di daerah kita juga secara gencar melakukan deklarasi STBM pada desa-desa yang tersebar pada 19 kecamatan yang ada di Bumi Lama Holot yang kita cintai bersama. Atas kerja keras kita bersama, kita berhasil mendapat penghargaan yang diberikan kepada kabupaten kota yang telah berhasil merubah perilaku masyarakat menjadi lebih higienis dan saniter melalui pendekatan STBM, dan Kabupaten Flores Timur mendapat penghargaan tingkat nasional untuk pelaksanaan STBM pada kategori Demand Creation dan memperoleh peringkat 2 dari 5 kabupaten di Indonesia atas usaha yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam mencapai desa STBM. Selain STBM, penghargaan tersebut ada kategori lain yang diperoleh oleh Kabupaten Flores Timur, yaitu kategori Kepala Desa Terbaik dari Desa Lewonama, Kecamatan Solor Barat, Sanitarian Terbaik dari Puskesmas Demon Pagong, dan Natural Leader atau Kader Terbaik dari Desa Lewonama, Kecamatan Solor Barat. Penghargaan ini
dalam upaya untuk mencapai pelaksanaan STBM melalui inovasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas akses dan layanan berbasis masyarakat. Keempat, destinasi wisata Kampung Adat Lewok-Luok meraih juara 1 tingkat nasional sebagai kampung adat terpopuler dalam API Award tahun 2021. 5. Dalam rangka percepatan akses keuangan di daerah, pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui tim percepatan akses keuangan daerah bersama lembaga keuangan pada tahun 2021 mendapat penghargaan sebagai kabupaten terbaik untuk inovasi percepatan akses keuangan daerah di wilayah kepulauan dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 6. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia terbaik bagi kabupaten kota pada pelaporan tahun 2021 oleh Panitia Ranham Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 7. Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 mengembangkan satu inovasi yang merupakan kolaborasi dan inovasi Gerobak Cinta dan inovasi Doha Dua Center yang selanjutnya disingkat dengan akronom Go Cinta 2H2 dengan melibatkan semua pihak yang peduli pada upaya penurunan stunting dan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu bayi baru lahir. Hadirin dan warga masyarakat Kabupaten Flores Timur yang saya hormati, demikian gambaran pembangunan dan beberapa capaian yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur hingga saat ini dan ke depan. Kami menyadari bahwa pembangunan yang sedang dilaksanakan ini belum menjawab semua kebutuhan di masyarakat kita karena keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran. Namun, selaku penjabat bupati, saya yakin bahwa masyarakat Flores Timur adalah masyarakat yang sangat berbudaya dan bersatu. Hanya dengan kesatuan, persatuan, dan kebersamaan sebagai orang Lamaholot, kita akan mampu mencapai tujuan pembangunan di Lewotana tercinta, meskipun kita harus menghadapi berbagai tantangan. Atas nama pemerintah dan seluruh warga masyarakat Flores Timur, saya menyampaikan penghargaan kepada semua pemangku kepentingan dan elemen di daerah ini yang telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di daerah ini. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Sang Penyelenggara kehidupan semesta, senantiasa mencurahkan berkat-Nya yang tak berkesudahan bagi setiap kita yang berkarya di dalam tuntunannya, sehingga Flores Timur yang kita cintai ini dapat bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat. Dirgahayu bangsaku, jaya negeriku, merdeka, merdeka, merdeka. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Larantuka 17 Agustus 2022, Penjabat Bupati Flores Timur, Cap tanda tangan Dr. Randus Doris Alexander Rihi, MSI.